Assalamualaikum teman-teman senja, selamat pagi. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk mengikuti aktivitas saya di kebun senja bagian pekarangan rumah hari ini. Nah, hari ini saya mau petik-petik sayuran untuk saya masak buat sarapan hari ini. Oke teman-teman, ini saya lagi mau petik sawi pagoda. Nah, di sini ada beberapa daun yang mulai menguning, teman-teman. Jadi, untuk daun yang sudah mulai menguning, saya letakkan saja di atas media tanam. Nanti dia akan terurai dengan sendirinya dan menjadi nutrisi untuk media tanam dan tanamannya. Oke, ini cukup banyak ya teman-teman yang sudah mulai menguning. Jadi saya akan petik semuanya dan saya berharap sebenarnya nanti sawi pagoda ini akan menghasilkan bunga dan bisa saya jadikan sebagai benih mandiri. Karena sudah lama saya coba tanam, tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan sawi pagoda yang berbunga seperti selada red rabbit saya yang selalu saya sengaja sisakan 2 atau 3 tanaman. Saya biarkan tua untuk saya ambil bijinya atau benihnya. Nah, oke teman-teman, lanjut ini saya masih sedang petik-petik ya teman-teman. Jadi sawi pagoda ini rasanya hampir sama dengan tanaman sawi yang lain dan dia cukup mudah lembek saat dimasak, tapi kalau kita masaknya sebentar maka dia akan terasa crunchy teman-teman. Oke, ini tantangan dari sawi pagoda. Dia tidak mudah diserang oleh hama kutu kebul, meskipun juga terkadang atau ulat, tetapi dia sangat mudah terserang hama yang kecil-kecil itu teman-teman warna merah. Itu kalau di saya ya teman-teman, hamanya kecil-kecil warna merah. Saya tidak tahu itu namanya apa, tapi mungkin itu adalah hama tungau teman-teman. Soalnya dia sangat kecil dan warna merah. Jadi kalau sedang terserang hama maka PR-nya kita harus mencucinya dengan lebih teliti. Sementara sawi pagoda ini daunnya tidak sebesar dengan sawi-sawi yang lain teman-teman. Jadi tantangannya ada di situ. Tapi soal rasa dia menurut saya enak sama dengan sawi-sawi yang lain. Oke, ini saya selesaikan dulu ya teman-teman, petik-petik sawi pagodanya. Karena ini saya mau habiskan dan nanti akan saya langsung masak di dapur. Jadi saya tidak mau kulkas dulu, mau saya langsung masak biar lebih segar. Dan nanti masaknya akan saya masak, rencananya mau saya tumis teman-teman. Akan saya campur dengan tanaman kangkung yang juga saya petik tadi, tapi tidak sempat saya videokan. Dan mungkin akan saya beri sedikit daun katuk teman-teman ya. Karena tadi saya lihat ada tanaman katuk yang sedikit ada pucuknya, tapi mungkin sedikit sekali ya teman-teman. Soalnya tanaman katuk saya masih sangat kecil. Jadi belum bisa dikonsumsi banyak daunnya teman-teman. Oke, ini saya lanjut petik-petik dulu ya teman-teman. Kenapa saya suka menanam? Karena menanam itu selain menyenangkan, bisa beraktivitas di kebun, kemudian bisa menikmati sayuran atau makanan-makanan dari hasil kita menanam sendiri. Jadi nutrisinya lebih terjamin teman-teman. Karena saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Terkadang dari kulit pisang yang saya fermentasikan, saya buat POC atau kadang juga saya buat ekoenzim kalau lagi banyak
lagi ada buah atau kulit buah, kemudian sampah-sampah atau limbah-limbah organik di dapur saya komposkan dan air tindihnya saya jadikan pupuk organik cair. Ya, jadi lebih terjamin ya teman-teman untuk kesehatan nutrisinya karena saya juga tidak menggunakan pestisida kimia, semuanya nabati atau organik. Nah, kemudian selain itu salah satu yang penting adalah dengan kita menanam maka lingkungan udaranya akan lebih bersih, tersaring oleh proses fotosintesis tumbuhan yang kita tanam. Jadi akan menghasilkan oksigen atau O2 yang baik di lingkungan sekitar kita. Jadi menanam itu merupakan salah satu cara untuk kita merawat lingkungan dan juga diri kita sendiri. Kita bisa makan sehat dan kita bisa mengembang udara yang baik untuk lingkungan. Melihat sekarang kondisi bumi atau lingkungan kita penuh dengan polusi dari kendaraan-kendaraan atau sampah-sampah yang kemudian tidak diolah dengan baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan gas metan, teman-teman. Jadi saya mencoba untuk menjadikan kegiatan berkebun saya ini berharap bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar. Makanya untuk limbah-limbah organik saya coba komposkan. Kemudian plastik-plastik yang bisa saya jadikan pot-pot, saya jadikan pot untuk menanam meskipun masih banyak sampah-sampah non-organik plastik yang kemudian pada akhirnya terbuang di tempat sampah, teman-teman, karena saya sendiri belum mampu mengolah sampah-sampah non-organik di rumah. Jadi ya masih cukup banyak sampah-sampah non-organiknya dan berharap ke depannya ada solusi untuk sampah-sampah non-organik di rumah atau di lingkungan sekitar saya, teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini saya masih petik-petik. Ya, kemudian menanam itu juga baik untuk diri kita sendiri karena kita sambil grounding, menyatu dengan alam, kemudian mata kita melihat warna-warna hijau tanaman itu juga akan memperbaiki penglihatan kita. Katanya kalau kita sering-sering melihat yang hijau dan menanam juga bisa memupuk sistem emosional kita, memperbaiki emosional kita karena kita belajar untuk lebih sabar dari menanam. Karena memang menanam itu tidak bisa dikatakan mudah ya teman-teman, tetap capek tapi menyenangkan. Ketika kita sudah mulai bisa menikmatinya maka dia akan sangat menyenangkan. Kemudian kita bisa lebih sabar dalam menghadapi lelah atau capeknya kita berkebun, teman-teman. Oke, lanjut. Ini dia, saya tadi sudah selesai petik sawi pagodanya. Lanjut saya mau petik pucuk dari tanaman ya ini tanaman daun. Kalau di kampung saya ini disebut daun cepek. Tapi umumnya dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai daun katuk. Ya, jadi ini saya petik pucuk daun katuknya. Ini pohon daun katuk yang tumbuh sendiri di halaman rumah ya teman-teman. Kemarin saya sempat coba tanam tapi tidak hidup. Kemudian ternyata justru ada yang tumbuh sendiri tanpa ditanam. Ya, jadi padahal sejak dulu sebelum saya mulai menanam tidak pernah ada pohon katuk yang tumbuh sendiri di sini, teman-teman, di halaman. Tapi ketika saya mulai menanam organik, tanah-tanah sering saya gali, kemudian saya masukkan limbah-limbah organik dari dapur ke dalam, saya timbun saja di tanah. Tanahnya mungkin jadi lebih subur, sudah mulai menyubur dan suka tumbuh tanaman-tanaman
yang tanaman-tanaman yang kita bisa konsumsi, tapi dia tumbuh dengan sendirinya, seperti daun katuk ini teman-teman. Oke. Nah, di sini saya sudah ada di dapur ya teman-teman. Saya sudah potong-potong sayurannya, si kangkung, sawi pagoda, dan katuknya tadi. Nah, kemudian di sini saya sudah ada irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Oke, lanjut. Ini saya mau tumis bumbunya teman-teman, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Jadi ini akan saya tumis sampai harum dan layu. Kemudian nanti kita masukkan si sayur-sayur segar yang baru saja kita petik tadi di kebun senja bagian halaman atau pekarangan rumah saya teman-teman. Oke, ini sudah harum dan layu, jadi saya masukkan daun-daunnya. Ini tinggal ditumis sampai dia juga mulai melayu teman-teman. Jadi sangat menyenangkan ya ketika kita baru saja petik, kemudian langsung dimasak. Rasanya akan lebih segar. Oke, ini saya masukkan sawi pagodanya. Ini kelihatannya sangat banyak ya teman-teman, tapi nanti pada akhirnya dia akan layu dan kemudian terlihat menyusut. Sangat menyusut. Oke, ini saya masukkan daun katuknya. Kemudian saya lanjut aduk-aduk sampai dia layu teman-teman. Oke, nah ini dia sudah layu. Lanjut saya masukkan perbumbuannya. Saya cuma tambahkan garam halus. Dan lanjut saya tambahkan penyedap rasa. Secukupnya ya teman-teman, sesuai selera. Biasanya saya juga tambahkan sauri atau kecap. Tapi kali ini saya cuma beri garam dan sedikit penyedap rasa teman-teman. Oke, ini kita aduk sampai layu. Saya mau tambahkan sedikit air ya teman-teman, cukup sedikit saja. Kali ini saya hanya memberikan air yang sedikit, jadi benar-benar hanya sayur tumis ya teman-teman. Biasanya saya kadang kasih air yang cukup banyak supaya bisa jadi kuah sekalian. Tapi kali ini saya kasih sedikit air saja. Oke, ini kita aduk-aduk sampai merata, kemudian sampai air yang sedikit tadi itu juga mulai mendidih. Setelah airnya mendidih, maka sayurnya siap disajikan dan disantap teman-teman. Ini sayur tumis yang sederhana ya teman-teman. Cuma menggunakan bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang dipotong-potong, kemudian garam dan penyedap rasa. Tapi rasanya cukup nikmat, apalagi sayurnya sayur yang baru kita petik sendiri di kebun yang ditanam menggunakan proses penanaman secara organik. Oke teman-teman, ini sudah saya sajikan, saya simpan di piring. Terima kasih sudah mengikuti, sampai jumpa di hari berikutnya.